Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Semangat pagi, 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 pagi. Oke anak-anak, meskipun kita tidak bertatap muka secara langsung, tidak mengikuti pembelajaran secara langsung, tapi kita tetap semangat, tetap sehat, menjaga imun kita, menjaga pola pikir kita agar kita tetap sehat dan kita bisa melawan atau menghindari COVID-19. Oke anak-anak, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati masing-masing, mulai. Berdoa selesai. Dalam pertemuan kali ini, di video kali ini juga, Ibu akan memberikan materi tentang berempati itu indah dan menghormati itu mudah. Dalam kesempatan kali ini, di video kali ini, dalam istilah lain anak-anak, empati dapat diartikan sebagai kemampuan untuk seseorang lalu bertindak untuk membantunya, gitu. Nah, empati juga merupakan sifat terpuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kepada umat manusia untuk berempati kepada sesamanya. Nah, peduli dan membantu antar sesama yang membutuhkan. Begitu anak-anak. Nah, buka Al-Quran, Quran surat An-Nisa, Oke anak-anak, mari kita buka Al-Qurannya. Lihat Quran surat An-Nisa, surat keempat, ayat 8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadaral kismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzaquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Yang artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat atau anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Nah, jadi ayat tersebut menjelaskan bahwa kita sebagai teman, anak-anak, dalam sikap empati itu akan timbul apabila kita dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain. Contohnya seperti yang Ibu sampaikan tadi. Ketika kita sedang melihat anak yatim, mereka tidak makan, mereka ada di pinggir jalan, mereka tidak punya orang tua. Nah, oleh karena itu kita harus, anak-anak, kita harus membantunya, kita harus berada dalam posisi seperti mereka. Nah, di situ empati kita tumbuh seperti itu, dan Allah Maha Menyayang. Kita pun harus sebagai hambanya, kita harus saling menyayang, berempati terhadap sesama. Nah, yang kedua, kita mampu menetapkan diri sebagai orang lain. Nah, kita tuh mampu menetapkan diri kita sebagai orang lain. Misalkan kita belum berada di posisi seperti dia, nah kita harus berada di tempat posisi seperti dia. Misalkan si A, temannya kita, mempunyai musibah seperti ini. Nah, kita harus berada di posisi seperti dia. Apakah kita yang akan bisa, apa yang harus kita buat dan apa yang harusnya kita berikan kepada mereka. Nah, yang ketiga, menjadi orang lain yang merasakan. Orang lain pun merasakan ya. Nah, kita juga harus seperti itu. Nah, dalam terkait sikap empati ini, Rasulullah SAW bersabda, An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-mu'minuna lil mu'minina kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'du. Nah, dari Abu Musa radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang satu dengan yang lainnya satu bangunan yang bagian-bagiannya saling mengkokohkan. Jadi sesama manusia kita bukan malah sama mengedropkan atau sama-sama meruntuhkan gitu, tapi kita saling membangkitkan, saling mengokohkan tali persaudaraan kita meskipun tidak senasab gitu, tapi kita kan sama keturunan dari Nabi Adam. Nah, oleh karena itu anak-anak,
Perilaku empati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari dapat mewujudkan dengan cara, kita tuh dengan caranya ada di dalam buku halaman 111. Nah, peka, kita tuh harus peka. Pertama kita harus peka terhadap sesama. Nah, peka di sana tuh, kita misalkan punya uang jajan berapa? 5.000 sehari ya. Teman kita cuma 2.000. Nah, dia tuh 2.000 kita pakai bayar ke 1.000. 1.000 lagi buat jajan. Jajan es sekarang, jam sekarang, jajan es aja 1.000. Makanan keringnya apa? Nah, di sana kita nggak kasih uang pun kita bisa kasih makanan. Nah, di sana kita harus peka, misalkan lihat, aduh kasihan banget ya teman kita yang satu ini, udah deh, kita ajak aja jajan. Nah, ajak jajan, bayarin sama kita. Nah, itu perilaku empati yang sangat bagus. Apalagi ada di pesantren nih, kalian di pesantren pasti banyak lah anak-anak teman-teman di sana yang kurang ekonominya, seperti yang lebih lebih lebih. Oke, yang kedua, membayangkan seandainya aku adalah dia. Nah, kedua, membayangkan. Kita harus membayangkan bagaimana kalau kita berada di posisi sana. Makanya dalam posisi apapun, kondisi apapun, kita harus selalu bersyukur kepada Allah bahwa dengan adanya nikmat kita bisa makan, meskipun bukan milik kita, tapi kita ditawarkan oleh teman-teman kita, nih coba ini makanan ini enak banget. Nah, itu kan kita tuh bersyukur, ya Allah, meskipun saya tidak punya uang tapi saya bisa makan itu gitu yang enak. Nah, yang udah paham gak? Paham dong. Yang ketiga, berlatih mengorbankan milik sendiri. Nah, contoh seperti tadi aja, aku punya 5.000 nih uang, korbankan meskipun 1.000 kita sodakohkan, Allah melipat gandakan, berarti 100 pahala dari yang kita keluarkan tadi 1.000, Allah gantikan jadi 100 pahala begitu. Yang keempat, membahagiakan orang lain. Nah, dengan cara seperti itu kita membahagiakan orang lain dengan cara apapun, mau kita dengan tersenyum, mau kita menjajani, apalagi menjajani kan kita bahagia. Oke teman-teman, oke oke, sekian saja pembelajaran. Berempati itu mudah, nah menghormati itu indah. Nah, dalam menghormati sesama itu, yang pertama kita menghormati orang tua, jangan lupa. Kedua, kita harus menghormati guru yang telah memberikan kita ilmu dan mentransfer ilmu sesuai dengan jenjang-jenjang pendidikan tertentu. Nah, kedua orang tua kita yang melahirkan kita, apalagi ya, kita harus benar-benar menghormati kedua orang tua kita. Jangan sampai kedua orang tua kita sakit hati karena perlakuan kita yang tidak diinginkan orang tua. Misalnya dalam, ya tadi seperti yang empati gitu, kita juga harus menghormati kedua orang tua kita dalam ketika orang tua kita tidak punya misalkan dalam susah dalam perekonomian, kita harus mengerti, oh iya gitu, jangan ini mah harus selalu ada, itu gak baik. Allah benci orang-orang seperti itu. Nah, yang selanjutnya untuk pembelajaran minggu yang akan datang, Ibu memberikan tugas hafalkan tadi surat An-Nisa dan hadisnya ya. Nanti Ibu nilai masing-masing. Oke. Udah, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu cukupkan sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.